Kami dari kelompok 8, saya atas nama Charles Dominico Gideon, NPM 50210023. Saya Serina, NPM 5021010. Kami di sini akan memaparkan video pembelajaran pendidikan anak tunadaksa. Selamat menyaksikan. Tunadaksa terdiri dari dua kata, yaitu tuna yang berarti rugi atau kurang dan daksa yang berarti tubuh. Secara sederhana, tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, bisa dari tulang, sendi, atau otot, sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Keterbatasan ini mengakibatkan anak tunadaksa terpengaruh oleh aktivitasnya seperti duduk, berdiri, ataupun berjalan. Oleh sebab itu, anak berkebutuhan khusus, khususnya tunadaksa, ini perlu memerlukan perawatan atau penyesuaian pendidikan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi, penyandang tunadaksa ini disekolahkan di sekolah khusus pendidikannya, di SLBD, yaitu sekolah khusus bagi anak tunadaksa. Selanjutnya adalah jenis-jenis tunadaksa. Yang pertama ada jenis tunadaksa ortopedi, yang merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kecacatan tertentu pada bagian tulang, otot, tubuh, maupun persendian. Jenis tunadaksa ini adalah mereka yang mengalami kelainan, kecacatan, ketunaan tertentu pada bagian tulang, otot, tubuh, ataupun daerah persendian, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh secara normal. Adapun jenis-jenis penyandang tunadaksa dalam kelompok kelainan sistem otot dan rangka atau yang biasa kita sebut tunadaksa ortopedi adalah yang pertama, yaitu polioyelitis, yang merupakan jenis tunadaksa yang mengalami infeksi virus polio yang menyebabkan kelumpuhan permanen dengan 4 tipe kelumpuhan berdasarkan sel motorik yang rusak. Lalu yang kedua adalah distrofi otot, yang merupakan penyakit genetik atau bawaan sejak lahir yang menyebabkan terhambatnya perkembangan otot, mengakibatkan kelumpuhan yang progresif dan simetris. Dan yang terakhir yaitu spina bifida, merupakan kelainan pada tulang belakang yang terjadi karena sebagian tulang belakang terbuka, mengganggu fungsi saraf, dapat mengakibatkan kelumpuhan. Yang kedua adalah tunadaksa saraf. Tunadaksa saraf yaitu kondisi di mana penderita mengalami kelemahan gerak akibat kelainan pada saraf di otak. Jadi, tunadaksa saraf dibagi menjadi tunadaksa saraf ringan, yang merupakan tunadaksa yang mengalami suatu penyakit ringan tapi mampu berjalan tanpa bantuan, berbicara dengan jelas, dan dapat mandiri. Yang kedua ada tingkatan sedang, yang membutuhkan bantuan untuk berbicara, berjalan, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Dan yang ketiga adalah tingkatan yang berat, yang memerlukan perawatan terus-menerus dan tidak dapat mandiri. Pada tunadaksa saraf ini, selain untuk ada tingkatan dalam penyakitnya, ada juga menurut kelainan otak dan fungsi geraknya, ada jenis spastik dengan ciri-ciri seperti ada kelakuan pada sebagian otot atau seluruh ototnya. Dan yang kedua ada dyskinesia, yaitu meliputi penderita memperlihatkan gerak yang tidak terkontrol dan kelakuan pada seluruh tubuh sehingga sulit dibengkokkan. Dan yang ketiga ada ataksia, yang merupakan adanya gangguan keseimbangan, jalannya gontai, koordinasi mata dan tangan tidak berfungsi. Dan yang terakhir ada jenis campuran, yaitu seseorang mempunyai kelainan 2 atau lebih dari tipe-tipe kelainan yang sudah saya sebutkan. Misalnya ada kelainan spastik dan dyskinesia, atau ataksia dengan spastik.
Jadi tunadaksanya jenis ini adalah jenis campuran. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang karakteristik penyandang tunadaksa. Menurut Aziz, pada bukunya tahun 2015, seorang penyandang tunadaksa memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu karakteristik kognitif, di mana karakteristik kognitif ini ada 4 aspek yang turut mewarnai, yaitu pertama, kematangan yang merupakan perkembangan susunan saraf finansialnya dengan yang diakibatkan kematangan susunan saraf tersebut. Lalu yang kedua yaitu pengalaman, di mana ada hubungannya timbal balik antara organisme dengan lingkungan dan dunianya. Selanjutnya yang ketiga yaitu transmisi sosial yang berpengaruh pada hubungan dengan lingkungan sosial. Lalu yang keempat itu ada ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan yang mengatur dalam diri anak. Selanjutnya ada karakteristik inteligensi, yang mana merupakan tingkatan inteligensi anak tunadaksa yang dapat digunakan melalui tes yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan anak tunadaksa. Lalu yang ketiga adanya karakteristik kepribadian. Untuk karakteristik kepribadian ini biasanya cenderung overprotective. Selanjutnya adanya karakteristik fisik. Untuk karakteristik fisik ini potensi yang harus dikembangkan yaitu fisiknya, yang mana penyandang tunadaksa itu potensinya tidak selamanya utuh karena ada bagian tubuh yang tidak sempurna. Lalu yang kelima adanya karakteristik bahasa, atau kalau kita sebut itu bicara. Nah, di mana memiliki potensi untuk berbahasa. Potensi tersebut dapat berkembang menjadi kecakapan berbahasa melalui proses yang berlangsung sejalan dengan kesiapan dan kematangan sensorik motoriknya. Lalu adanya dampak tunadaksa bagi anak dan pendidiknya. Menurut Astati dalam bukunya 2009 halaman 165 menyatakan bahwa kegiatan jasmani yang tidak dapat dilakukan oleh anak tunadaksa dapat mengakibatkan timbulnya problem emosi seperti mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, kurang dapat bergaul, pemalu, menyendiri, dan frustasi. Problem emosi seperti itu banyak ditemukan pada anak tunadaksa dengan gangguan sistem serebral. Lalu anak tunadaksa sendiri mengalami kerusakan alat tubuh. Tidak ada masalah secara fisiologis dalam struktur kognitifnya. Namun faktor utama terjadinya hambatan sosial ini bersumber pada sikap keluarga, teman-teman, dan masyarakat. Dan masalah-masalah perkembangan sosial dapat diatasi melalui perkembangan emosi anak tunadaksa. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.